Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atur Rahman dengan akhiran NIM 028. Di sini saya telah melakukan observasi tentang situs bersejarah dari Sunan Cendana atau Syekh Zainal Abidin yang berada di daerah Kuanyar, Bangkalan, Madura. Syekh Zainal Abidin atau yang biasa disebut Sunan Cendana merupakan cucu dari Sunan Ampel. Beliau adalah turunan ke-25 Nabi Muhammad SAW. Sunan Cendana diberikan julukan oleh masyarakat dikarenakan pernah ada suatu kejadian luar biasa. Beliau pernah bertapa di sebuah pohon cendana sehingga masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Sunan Cendana. Banyak cerita yang menceritakan akan kejadian yang pernah terjadi di masa Sunan Cendana menyebarkan Islam di Pulau Madura dari beberapa informasi dan juru kunci dan warga setempat. Sesepuh Kuanyar menceritakan bahwa ada suatu kejadian hebat atau mukjizat dalam perjalanan Sunan Cendana ketika pada zaman dahulu ada sebuah masjid yang membutuhkan beduk untuk dijadikan tanda waktunya sholat. Masyarakat sekitar membutuhkan kayu besar untuk membuat beduk dikarenakan masyarakat berkeinginan beduk tidak ada sambungan. Akhirnya, masyarakat setempat setelah melakukan perembukan untuk pembuatan beduk untuk masjid dan masyarakat mulai meninjau pohon besar di sekitar daerah. Akhirnya menemukan sebuah pohon cendana yang cocok sesuai dengan keinginan dan berbondong-bondonglah masyarakat untuk memotong kayu tersebut. Dan ketika pada saat pemotongan kayu, pohon cendana tersebut terdengar suara yang meminta tolong, yang berkata, "Potonglah saya lebih tinggi karena akan kena kepala saya." Dengan spontan masyarakat akan melakukan pemotongan kayu cendana tersebut kaget dan terkejut akan suara yang muncul. Maka diikutilah perintah suara tersebut. Setelah bagian atas terpotong, waktunya pemotongan bagian paling bawah dan pohon tersebut kembali berbicara. "Tolong potonglah ke bawahan sedikit agar tidak terkena kaki saya." Masyarakat langsung melakukan pemotongan sesuai dengan perintah dari pohon cendana tersebut. Setelah bagian atas dan bawah terpotong dan muncullah sosok pria dari kayu cendana tersebut dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kepada saudara semuanya untuk tidak memotong terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi." Beliau adalah Syekh Zainal Abidin yang berjulukan Sunan Cendana. Sunan Cendana diperintah oleh Sunan Ampel untuk menyebar ajaran agama Islam di Madura dikarenakan masyarakat Madura masih belum mengetahui ajaran Islam. Maka Sunan Cendana mengikuti perintah apa yang diamanatkan oleh Sunan Ampel. Kemudian beliau berangkat menuju ke Pulau Madura dengan berjalan kaki dari Surabaya menuju Pulau Madura. Dikarenakan pada zaman dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang, maka berjalanlah beliau untuk menuju ke Pulau Madura tersebut. Di tengah perjalanannya banyak rintangan yang menghalanginya, yaitu pada saat penyeberangi laut di Selat Madura. Waktu itu ada seekor ikan mondung besar atau ikan hiu yang menghampirinya di pinggir pesisir Surabaya dan berkata, "Saya siap untuk mengantarkan Kanjeng Sunan." Dan akhirnya beliau naik di punggung ikan tersebut menuju Pulau Madura. Sesampai di Selat Madura, tepatnya di Kecamatan Kuanyar, sebelah timur Pantai Rongkang, turunlah Sunan Cendana dari punggung ikan mondung. Dan Sunan Cendana berkata kepada ikan mondung tersebut, "Wahai ikan, imbalan apa yang engkau minta dari saya?" Dan ikan mondung tersebut berkata, "Saya tidak menginginkan apa-apa, melainkan barokah darimu." Akhirnya Sunan Cendana secara spontan dan berjanji kepada ikan mondung tersebut, "Apabila ada keturunan saya yang memakan engkau dan keturunanmu, maka keturunan saya akan mengalami suatu penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan atau diobati." Lalu ikan mondung tersebut langsung pergi ke tengah lautan di Selat Madura. Sewaktu peristirahatan, Sunan Cendana
Masyarakat sedang mencari air tawar karena di area sekitar dekat dengan pesisir dan rasanya nyam-nyam atau asin. Maka warga sekitar membutuhkan air untuk berwudu. Selepas istirahat, Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana akan melakukan sholat dan mencari sumber air untuk melakukan wudhu. Dari ujung timur hingga ujung barat di daerah tersebut tidak menemukan air yang dapat dijadikan wudhu karena airnya terasa asin. Maka Sunan Cendana kembali ke masjid dan kemudian menancapkan tongkat ke daerah pinggiran masjid, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala maka terjadilah sebuah sumber yang deras dengan kedalaman 2 kola tidak lebih dan tidak kurang. Rasa air tersebut terasa netral, tidak berasa, dan seluruh desa tersebut terimbas barokah dari Sunan Cendana dikarenakan seluruh air di desa tidak terasa asin meskipun berada di daerah pesisir. Hingga akhir hayatnya beliau dimakamkan di sekitar masjid, dan warga sekitar menyebutnya dengan Sunan Cendana dikarenakan kejadian kayu beduk dan air yang tawar. Sunan Cendana merupakan keturunan ke-25, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Zainal Abidin Sunan Cendana, selanjutnya Raden Muhammad Al-Khotib Bandaraya dan Raden Qasim Sunan Derajat, Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel, Ibrahim Asmorokondi, Jamaluddin Al-Husni Jumadil Kubro, Al-Amir Al-Muzam, Syekh Maulana Ahmad Jalaluddin, Al-Amir Abdullah Azmat Khan, Abdul Malik Azmat Khan, Alwi Amil Faqih, Muhammad Sohib Marbat, Ali Holi Qasam, Alwi As-Sani, Muhammad Sohibus Somia, Alwi Ubaidillah atau Abdullah, Ahmad Al-Muhajir, Isa Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidah, Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, dan Nabi Muhammad SAW. Itulah susunan silsilah dari Sunan Cendana atau Syekh Zainal Abidin Kuanyar Bangkalan. Sekian dari saya, itulah sejarah dan silsilah dari Sunan Cendana Kuanyar di Bangkalan yang memiliki sejarah cerita yang legendaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.